kita dibarengi sama jeep evakuasi ini. Yang semangat lambaikan tangan. Asik, asik. Wah, wah. Sampai di atas lambaikan tangan semua. Bentuknya menyerupai ganja. Sehingga tadi candaan di bawah itu, hayo alam ganja kayak gitu. Kali ini kita akan ikut kegiatan 1001 pendaki tanam pohon di Gunung Maran, Sektor Pelomasan. Ini kegiatan registrasi. Jam piro aja, enggak ada apa aja. Jam piro? Sekarang jam setengah 7. Tadi jam 4 kita dari rumah, dari Solotigo. Estimasi perjalanan sampai Pelomasan ini nanti 1,5 atau sampai 2 jam. Rekomendasi jalan kaki ke Pelomasan lewat jalur ini, yang tadi dari pos registrasi kita belok ke kiri. Kalau kita bawa motor itu ambil jalur yang kanan, tapi sekarang keadaannya sangat parah sehingga semua peserta tanam pohon diarahkan untuk lewat jalur ini. Ikuti petunjuk ini untuk menuju ke Pelomasan, karena kalau di jalan seperti ini banyak percabangan yang kadang-kadang menyesatkan antara jalan menuju ke Pelomasan dan jalan para pemetik teh. Jadi kita tetap harus waspada untuk memperhatikan jalur. Sudah kita berjalan kaki kurang lebih 20 menit dari Medini. Kita melewati air terjun yang tidak terlalu tinggi, tapi airnya sangat jernih sekali dan pemandangannya juga sangat indah. Ini ada petugas dari posko yang standby di sini. Pak, air terjun apa Pak itu Pak namanya Pak? Sudah ada namanya belum? Nggak ngerti. Oh, nggak ngerti ya Pak ya? Kalau belum ada namanya tak kasih nama Pak. Saya baru pertama kali lewat sini Pak Saleh Pak. Iya. Tapi kalau ke Pelomasan sudah 6 atau 7 kali, tapi lewat sana. Yang lewat sini itu yang paling asik kok Pak. Iya ya Pak ya. Jalannya itu jalan pintas. Ini peserta masih ada yang datang ini. Ini sepanjang jalur ada pengawasan dari panitia ya Mas. Ini masih berapa jam lagi sampai di atas nanti Mas? Kira-kira 1 jam kurang lebih dari pos 1. dari pos 1 ya. Namanya di pos berapa? Mas? Namanya di pos berapa? Di atasnya Pelomasan lagi Mas. Sampai di Pelomasan mungkin trekking lagi 30 sampai 1 jam sampai di lokasi tanam Mas. Gitu. Arah puncak. Arah enggak lewati Gapuro itu. Lewati Gapuro. Gapuro apa sing tempur bukan? Latihan. Oh bukan. Oh enggak lewat situ ya. Ternyata di sini masih ada kopi ya, lebih ke atas malah masih ada kopinya. Ini sampai di pos 2 atau pos pengamanan yang sudah standby di sini dari kemarin. Berarti tadi malam enggak lihat sepak bola ya Mas? Lihat Pak. Di mana? Di sini Pak. Lo pakai apa? Pakai HP? Memang ada sinyal enggak. Oh. Kalau misalnya tidak ada sepak bola saya juga ngecamp jadi Mas. Ini setelah 1 jam 15 menit kita sudah memasuki hutan belukar. Jadi vegetasinya secara frontal berubah ya. Kalau tadi teh, kemudian kopi, kalau kopinya ya sebentar. Ini sekarang sudah berganti lagi ke vegetasi semak belukar yang sangat lebat ya. Tapi tidak perlu khawatir karena di sepanjang jalur yang kita lewati ini ada pos-pos pengamanan yang memang siaga untuk para peserta tanam pohon. Jadi tadi kita sudah melewati pos 1 di air terjun tadi, kemudian 10 menit kemudian kita sampai di pos 2. Yang sebentar lagi kita sampai di pos 3. Ini 10 menit dari pos 2 tadi kita di pos 3 ini.
Nanti di atas masih ada pos lagi ya Pak ya? Masih. Berapa? Pos 4? Pos 4. Pos 4. Dan terakhir Pos induk. Oh iya iya. Nggih, monggo kalau tak terus nggih. Yuk kita lanjut lagi. Masih ada satu pos lagi, nanti pos 4. Terus pos induk. Kita lanjut. Pos-pos yang saya maksud itu bukan pos pendakian ya teman-teman, tapi hanya pos-pos untuk pengamanan peserta 1001 pendaki tanam pohon. Jadi jalur pendakiannya di sini belum mulai. Ini masih jalur menuju ke Dusun Peromasan atau base camp Peromasan. Jadi nanti sesudah kegiatan 1001 pendaki tanam pohon itu diselesaikan, dituntaskan, nanti pos-pos ini otomatis akan dibubarkan atau kembali hilang setelah melalui vegetasi belukar yang tertutup. Ini kita sudah sampai di vegetasi belukar yang terbuka. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya ini pohon teh juga, tapi karena tidak terawat bercampur baur dengan belukar sehingga terkesan itu bukan pohon teh. Pohon teh yang sering dipetik itu tumbuhnya akan cantik ya, dia tidak akan meninggi. Ya ini pohon teh semua sebenarnya, pohon teh yang tidak terawat ini. Nah, ini kita sampai di pos 4. Habis ya posnya, tinggal pos induk Peromasan ya? Iya, ini berapa menit sampai Peromasan nanti kira? 15 menit sampai ya. Ini di sebelah sana sudah banyak pohon teh. Yang sana tidak terawat, kalau yang sini terawat. Tiang listriknya juga sudah kelihatan. Tiang listrik itu patokan kalau kita naik ke Peromasan lewat jalur Medini. Jadi banyak persimpangan-persimpangan, tapi selama kita berpatokan pada tiang listrik itu, kita akan sampai di Peromasan. Akhirnya di atas pos 4 kita ketemu jalur motor. Nah ini dari sini bentar lagi kita akan sampai di Peromasan, di posko induk. Kalau di sini tehnya sudah mulai dipetik, dipangkas sehingga kelihatan lebih rapi, dipandang pun juga lebih indah. Kabutnya mulai berterbangan ke sana kemari. Ya, ciri khas kalau di pegunungan memang seperti itu. Kemerosak suara air kali ya. Tentunya kalau di sini air kali yang berasal dari sumber ya. Karena di atas ini kecuali Peromasan itu sudah tidak ada kampung lagi. Dan jalan ini yang dulu berbatu dan terjal sekarang sudah dilakukan pengeperasan, sehingga sudah ada upaya untuk memperbaiki jalan ini, dan mudah-mudahan nanti akses ke Dusun Peromasan ini akan lebih mudah dicapai dengan kendaraan. Untuk sementara ini memang bisa kita pakai motor atau mobil, tapi benar-benar sangat menantang perjalanannya karena jalannya berliku-liku, berbatu-batu, batu makadam maksudnya, naik turun dan berliku-liku menyusuri kebun teh. Ini hutannya seperti ini, asri ya. Saya termasuk yang senang melihat alat berat yang mengerjakan proyek di jalur menuju ke Peromasan ini. Ini ada pelebaran, pengerukan, sehingga yang dulu tanjakan terjal itu alhamdulillah sekarang sudah tampak semakin landai. Ini sudah beberapa kali saya mau kemana ini, ke sana toh? Oh iya, mau muter? Oh, alhamdulillah ini diperkenakan ikut ini. Ya, makasih ya Mas ya. Mas Jeka. Wah, kita di barengi sama sip evakuasi ini sama tim Lesbi BPBD. Kita sudah sampai di Peromasan ini.
sapu jagat tim evakuasi. Ini kebetulan pas lewat kita bisa memangkas waktu sekitar 10-15 menit. Kita sampai di Perumasan. Ini pas upacaranya sudah selesai. Jadi kalau kita tidak diangkut oleh jeep evakuasi, kita mungkin tadi ketinggalan untuk. Ini yang tanam baru akan mulai. Ora. Zona biru. Udah. Mau muter gimana? Makasih ya Mas ya. Makasih. Ini tanam pohonnya sudah dimulai sehingga kita kehilangan momen. Mas, sudah upacara ya Mas ya? Sudah Pak, baru saja. Aku kok ngomong jam 4 isuk jane Mas, tapi wis selesai upacara enggak apa-apa ya. Yang penting kita ikut tanam ya. Kang Umar, ini kita ketemu bolomu ini di Perumasan dalam rangka tanam pohon. Tapi sayang ini Kang Umar nggak ikut ya. Ini teman-teman yang belum kenal nanti bisa di follow di Subrek Gundes Petualang Tua ya nama channelnya ya. Channel perjuangan Pak Pensiunan. Terima kasih. Ini yang tadi malam ngecamp di sini. Sementara saya tidak ikut ngecamp sehingga kurang paham tugas-tugas apa yang diberikan kepada peserta ini. Karena pesertanya banyak sekali dan dibagi menjadi zona kuning, zona hijau, dan zona merah. Ini saya kurang paham maksudnya apa. Kita ikuti saja sebelum ada pemberangkatan. Ini tampak ini ya, tidak seperti dulu masih hijau, tanamannya banyak. Ini sekarang banyak yang gundul. Kopinya juga sudah berbuah. Nanti Mbak Min punya kopi luwak yang asli. Ada yang merah matang. Oke, bisa. Dan itu warungnya Mbah Min di sana. Mbah Kirun, Pak RT-nya itu. Sosok pelopor ini. Trisanto Handoyo yang sudah almarhum, dan ini sosok Pak Kirun yang masih sehat, salah satu sesepuh di dusun Perumasan ini. Ini pembagian bibit yang sudah menerima bibit ini langsung menuju ke lokasi tanam. Kurang tahu ini bibit apa, nanti kita tanya ya. Ayo yang belakang belum maju. Ya si Jai cukup. Ini bibit apa Mas? Random Pak. Apa? Random. Ditanam di mana? Di bagian mana nanti? Ada hijau. Oh, zona hijau ya. Pokoknya zona hijau ya. Ini zona hijau. Zona hijau random. Bibit apa nih Mas pilihan ini Mas? Ini jambu. Apa ya, beringin? Jambu alas beringin. Ini jambu. Jambu. Puspanya enggak ada ya? Ada. Pesek ada juga. Nah, itu kan masuk. Oh iya ya. Ya, jadi kalau di Perumasan ini bibitnya agak nyeleneh ini ya. Ada jambu, ada apa ini mau lali aku? Ganja. Mas, jambu untuk sambil mas. Nah, ini apa itu ujungnya Mas? Ini tangan saya pegang. ganja ini. Ojo. Ditangkep aku nggak apa ini? Bibit apa ini? Oh, randu alas nggih. Randu alas jambu untuk makan monyet. Ya memang mirip ganja ini, sehingga kalau ada yang bilang tanam ganja itu hanya candaan belaka. Oh, rasa padu. Apapun yang kita tanam tumbuhnya akan sama, bermanfaat. Randu alas nanti kita tanam di zona hijau. Aku orang ngeliat Bener Mbak. Betul. Mbak sini betul. Loh malah lari. Mbak panitia sampean ki gowo. Iya. Payah. Wah ngakal yo. Iki bener randu alas Mas ini. Oh enggak. Iya. Iya. Oh kok aneh ya ora kaya randu ya. Lur ngeten tak putu Mas. Nah, itu Jadi yang menarik ini
malah Bentar, berhenti Bu. randu alas ini ya. Seperti pohon singkong atau anu ya apa? Ganja. Sehingga tadi kalau nyeletuk ganja itu cuman bercanda. Ini yang benar, ini bibit randu alas. Nanti kita tanam di zona hijau. Nah, iki ya konsepnya piye iki kok? Ini sebentar, itu Konsepnya piye jenengan iki? ngeplok tak. Iya, ngeplok, saya ngeplok ini. Sebentar ya. Siap. Jenengan 1 2. Bentar, suaranya keluar. Oh, suaranya keluar. Oh iya. Randu alas, Iya. nama-nama. Oke. Bentar Teman-teman, ya siap. 3 2 1. Ya, ini teman-teman kita ikut kegiatan tanam pohon di Gunung Ungaran sektor Perumasan. Ini aneka macam bibit, ini ada jambu, ada randu alas, kemudian ada juga puspa, tesek seperti biasa ya. Terima kasih 1001 tanam pohon di Promes Gunung Ungaran. Terima kasih. Oke, ini kita langsung gas menuju ke zona hijau untuk tanaman yang kita bawa ini. Ini bibitnya subur ini. Saya bawa linggis, bawa arit, bawa sekop ini. Tapi bibit apa mas? Nah itu mas? Enggak tahu ya. Oke, bukan puspa. Mbak, itu bibit apa itu? Yang ini jambu, yang ini jambu juga. Itu mau dibuat peserta apa buat jenengan tanam? Ini sepertinya dibuat untuk melestarikan bumi ini. Oh, saya kira itu buat saya. Bolehkah saya tanam di hatimu? Kok malah jawabnya Hatinya kering, jadinya Hatinya tidak kering. subur nanti. Oke, ini saya lanjut ya menuju ke lokasi tanam. Ini kita sudah bergabung menuju ke lokasi tanam dengan 2 bibit yang saya bawa. Mohon dimaklumi ini bukan bibit ganja ya. Ini bibit randu alas. Kita membaur, di belakang masih banyak ini. Semuanya membawa bibit. Awas, hati-hati. Lokasinya cukup terjal. Hati-hati, awas. Nah, ya awas. Terjal. Ayo, yang belakang semangat. Yang semangat lambaikan tangan, Asik. Wah. Sampai di atas lambaikan tangan semua. Berarti semangat semua. Nah, itu lihat. Itu geraknya sampai lari semua ini. Itu berarak-arak itu di belakang saya itu. Semuanya melambaikan tangan, menunjukkan bahwa masih semangat semuanya. Dengan bibit yang mereka bawa dari bawah. Ada yang 4, ada yang 3 ini. Semangat. Bisa. SMK. Di jalan kayak ini kayak anak masuk ke disauri kok ya. Hari ini kera-kera sudah pada mengungsi karena takut dengan saingan mereka yang bernama manusia. Ini semuanya membawa bibit loh, ini tidak ada yang tidak bawa bibit ini. Iya, Pak. Ya ini terjal sekali, awas hati-hati, yang di depan awas hati-hati ya. Hati-hati. Di video, Pak. Ada sumber air yang bening di tengah perjalanan menuju ke lokasi tanam, teman-teman. Ini suara gemericik airnya memecah keheningan. Jadi kalau kita menghindar dari keramaian tadi ya, riuh gaduh para peserta itu, di sini keheningan akan lebih terasa dengan hutan rimbun yang sangat sepi. Kita terus jalan. Ayo semangat. Kok diem bae. Ayo. 2 bibit. Ayo. Ini orang-orang Kendal ini yang punya gunung ini. Ayo. Oh, warga Kelimut yang punya gunung, warga Kelimut berarti ya Bu ya. Ya, ini warga Kelimut bukan? Bukan. Oh ya. Ini 2 bibit juga ini. Jadi teman-teman, sebelum
kita melakukan kegiatan tanam ini sudah ada persiapan-persiapan dari panitia, sudah membuka jalur dan menandai jalur dengan tanda-tanda yang jelas, dan pohon-pohon yang tidak berguna itu dipangkas sehingga jalur itu benar-benar aman. Di samping itu juga ada petugas PMI yang mengawal. Itu view-nya sudah hutan yang sangat rimbun. Ini didominasi oleh tanaman puspa, walaupun ada juga spesies yang lain. Kita sudah sampai di lokasi tanam, teman-teman. Ini gaduh sekali. Ini ada komunitas yang akan bikin konten. Sementara para peserta masih terus naik menuju zona merah. Kalau di sini zona hijau. Zona kuning Pak tadi. Oh, sini zona kuning ya. Di sebelah sana. Zona kuning, merah dan hijau itu dibedakan oleh bibit. Jenisnya ya Pak ya? Jenis bibitnya yang Tempatnya aja. Oh, tempatnya saja. Monggo yel-yelnya Pak, yel-yelnya Pak. Salam rimba. Salam. Salam rimba. Salam. Salam lestari. Lestari. Masih hafal SMK Negeri 1 Kendal. Tumbuh bersama alam, tangguh di segala tantangan. Dari SMK. Oke. SMK mana Pak? SMK Negeri 1 Kendal. SMK Negeri 1 Kendal. Oh, foto. Ayo. Aja lu masih kok, fotonya kok. Bendera hijau ini sebagai tanda zona hijau ya Mas ya? Ini adalah zona hijau, zona yang paling terdekat. Oh, zona terdekat. Zona yang terdekat untuk personilnya biasanya yang paling banyak. Oh, tapi bibitnya sama saja, zona hijau sama merah. Bibitnya beda. Beda ya? Bibitnya beda, tapi kapasitasnya beda. Kapasitas. Kapasitas penanamannya ini. Oh, yang zona paling atas berarti zona Zona merah. Bibitnya apa yang direkomendasikan zona merah? Zona merah yang paling banyak pohon beringin. Oh, beringin malahan ya. Beringin sama jambu enggak. Oh, jambu itu jambu apa tadi? Untuk jambu air. Oh, jambu air. Sama jambu klutuk. Oh, jambu klutuk, jambu air ya. Ada daun salam ya, pohon salam ya? Daun salam tadi pas di bawah ada. Oh, di bawah. Di atas enggak ada. Oh, puspa malah nggak ada ya? Puspa enggak ada, adanya damar. Damar. Tesek Sampai belum ada yang naik. belum ada yang naik. Lah kapan naik lagi? Nunggu agenda. Nunggu agenda ya. Nanti saya ikut lagi. Nah, ini teman-teman, kita sudah menemukan lokasi tanamnya. Yang pertama kita buat lubang dulu kalau memang belum ada. Tapi kalau yang sudah ada lubangnya, kita tinggal masukkan bibitnya ke dalam lubang yang sudah ada. Ya, kita buat lubang secukupnya. Ini teman-teman yang lain yang di atas masih banyak ini. Setelah lubang yang kita buat itu dirasa cukup dalam, kita siapkan bibitnya. Nah, ini bibit yang kita bawa dari bawah ini, bibit kapuk atau bibit randu alas ya. Jadi untuk Gunung Ungaran ini agak unik ya. Di sini bibit puspa itu malah tidak begitu banyak. Yang banyak itu malah pohon bibit salam, bibit beringin, dan ini bibit randu alas yang bentuknya menyerupai ganja, sehingga tadi candaan di bawah itu hayo nanam ganja gitu. Ya, sesudah dirasa kuat ditanam, kemudian dipatok, dibuat supaya bibit ini kokoh apabila nanti kena angin. Itu kita perkuat dengan tali sehingga kalau nanti terjadi angin itu tidak roboh, atau dengan kata lain cukup kuat gitu ya. Dan nanti beberapa hari ke depan bila sukses nanti akan ada pertumbuhan dari akar sehingga tidak perlu lagi penguatan. Dan yang penting teman-teman, plastik itu harus dibawa turun ya, karena plastik ini tidak mudah terurai, butuh waktu lama. Jadi kita harus bawa turun plastik. Kita sudah selesai tanam bibit, tanam 2 bibit pohon randu alas tadi. Kita sekarang turun kembali ke Dusun Promasan. Ini jalurnya cukup terjal. Ayo aku ngewangi panitia, tak nggawa bibit. Go munggah. Sudah tanam, Dek? Sudah, Pak. Sudah berapa? 2. Oh, 2. Hati-hati ya turunnya ya.
Ya, semangat, mudah-mudahan hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini penanamannya ini bukan di jalur pendakian ya teman-teman. Jadi kalau jalur pendakian kita ke kiri, ini justru ke kanan. Jadi kita menghijaukan kembali, bukan di jalur penanaman. Selamat Hari Ibu, selamat menanam. Selamat menanam, semoga barokah. Oleh untuk apa? kelak. Kita langsir untuk bibit di bawah ke atas secara manual, dan jalurnya juga tidak gampang ini. Ini butuh relawan-relawan yang masih perkasa ini. Kalau Gondes Petualang Tua sudah tidak perkasa, jadi cukup memberi semangat kepada yang muda-muda. Ini saya sudah ketinggalan turunnya, kebanyakan sudah turun, tinggal panitia yang masih di pos tadi untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi bibit-bibit yang tidak terangkut atau belum ditanam oleh peserta tadi dilangsir oleh panitia dan mungkin akan ditanam sendiri oleh panitia. Ini saya perjalanan turun, nanti melewati turunan-turunan dan juga tikungan yang sangat terjal. Sudah sampai kembali di area camp ini. Sudah mulai banyak yang berkemas-kemas untuk pulang. Cuaca juga mulai mendung. Ini sambil melepas lelah ini kita bikin kopi dan masak mie. Jadi kalau saya pergi sendiri nanam pohon di sini, paling-paling saya hanya bisa menanam 2 atau 3 bibit pohon. Tapi untuk lebih banyak bibit yang bisa ditanam, hari ini saya mengajak istri, anak, adik dan juga istrinya adik, sehingga berlima kalau masing-masing nanam 2 berarti sudah 10. Ini kegiatan para peserta 1001 pendaki tanam pohon yang mulai berkemas-kemas untuk meninggalkan area camp ini. Kebanyakan dari Bujo, Kendal dan Kaliwungu ya, itu kota-kota di bawah. Sedangkan saya ini yang paling jauh. Tadi juga ketemu ada yang dari Boyolali tadi ya. Ini kita istirahat sebentar, nanti kita turunnya ke Medini. Kita kembali jalan kaki kurang lebih 1,5 jam. Ini beberapa tenda atau bahkan banyak tenda yang sudah dibongkar. Acara tanam pohon untuk pagi ini sudah selesai. Coba kita tanya-tanya kepada peserta tanam pohon, apa motivasinya ya? Coba baru ngerokok ya Mas ya? Lagi nyantai. Lagi nyantai. Ini motivasinya apa kok? Kenapa ikut tanam pohon ini? Bisa dijawab? Ya kita itu sekedar penikmat alam aja. Jadi yo gimana ya, intinya penikmat alam lah. Kami bukan pendaki tapi penduduk. Berarti kalau menurut jenengan tanam pohon ini perlu dilanjutkan terus apa enggak? Lanjut nggih. Lanjut. Lanjut. Untuk melestarikan alam. Untuk melestarikan alam dengan tanam pohon nggih. Ini sudah selesai tanamnya? Sudah selesai. Bersiap untuk pulang nggih? Bersiap untuk pulang. Ini kabutnya semakin tebal terus ini, tapi cuacanya kondusif. Nah ini mungkin kalau yang tendanya berat ini mungkin bukan tanam pohon ini. Camp ya? Tanam pohon apa kemah saja? Tanam pohon juga nggih. Nggih monggo. Mau turun nggih? Nggih hati-hati. Monggo. Loh Mas mau kemana? Nah, ini sudah saatnya. Saatnya kemana? Kembali ke gubuk. Mau kembali. Gubuknya mana Mas? Banyumanik saya. Banyumanik ya. Oke. Anu jalan kaki sampai Medini nih. Oke, insyaallah. Oh iya. Sampai iya. jumpa lagi. Sehat selalu Pak ya. Siap, terima kasih. Bermanfaat. Mau tanya kenapa alasannya kok ikut tanam pohon, kenapa ini? Karena bumi ini harus disedekahi dengan cara menanam pohon. Dari pohon nanti akan kembali kepada kita lagi. Berarti kita motivasi untuk yang muda-muda juga nggih. Oh, harus itu. Harus. Monggo kalau mau turun duluan nanti saya susul. Yes, Nggih, monggo makasih nggih.